apabila kita mau jadi orang yang dikasihani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menjadi orang kekasih Allah, jaga 3 perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bisyam, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man hafadho ala salasin fahuwa waliyullahi haqqa wa man dayya'ahunna fahuwa aduwullahi haqqa, as-salata was-sawma wal ghusla minal jinabah. Kita lanjutkan tausiah channel Rahmatul Ummah. Tausiah kali ini akan membahas tentang keistimewaan puasa bulan Ramadan. Alangkah istimewanya, alangkah hebatnya pahala daripada puasa bulan suci Ramadan, yang mana ada salah satu sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menjaga 3 perkara, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang dikasihani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hadis ini, apabila kita mau jadi orang yang dikasihani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menjadi orang kekasih Allah, jaga 3 perkara, jangan sampai dilewatkan. Yang pertama, jaga puasa. Insya Allah orang yang menjaga puasanya, maka orang tersebut akan menjadi kekasih Allah. Yang kedua, orang yang menjaga sholatnya, insya Allah orang yang menjaga sholat menjadi kekasih Allah. Yang ketiga, wal ghuslu minal jinabah, orang yang selalu menjaga adus junub. Sebab zaman sekarang banyak sekali karena musim dingin, sampai-sampai suami istri setelah melakukan persetubuhan di malam hari, paginya sebelum melaksanakan sholat subuh tidak adus jinabah, sholatnya tidak sah, dan orang tersebut dikategorikan bukanlah orang yang termasuk kekasih Allah, melainkan orang tersebut menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musuh Allah itu ada 3. 1, orang yang menyia-nyiakan sholat, menyia-nyiakan puasa, dan menyia-nyiakan adus jinabah. Hati-hati dengan 3 perkara ini. Anda bisa menjaganya, diangkat menjadi kekasih Allah. Tidak bisa menjaganya, Anda diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi musuh Allah. Keistimewaan dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan ini tercantum dalam kitab Ruhul Bayan, ditulis oleh Syekh Ismail Al-Haqi tentang pernyataan keistimewaan puasa bulan Ramadan. Sabda Nabi SAW, idza kana yaumul qiyamah ba'asallahu man fil kubur wa auhallahu ta'ala ila ridwan inni akhrajtu as-shaimin min kuburihim ja'iina atisin pastaqbilhum bisyahwatihim minal jinan. Ketika hari kiamat telah terjadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan manusia yang sudah mati. Ketika dibangkitkan dan dikumpulkan di alam mahsyar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah malaikat yang dipercaya oleh Allah
untuk menjaga surga. Maka malaikat Ridwan diperintahkan ketika sudah berkumpulnya manusia di alam mahsyar, dari mulai umat Nabi Adam sampai umat Nabi akhir zaman. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai Ridwan, aku akan mengeluarkan dari dalam tanah orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, lapar dan kehausan. Maka datanglah engkau, silakan layani apa kemauan orang yang telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan di dunia. Maka langsung malaikat Ridwan datang ke surga dan memanggil pelayan-pelayan surga. Sabda malaikat Ridwan, ayyuhal gilman wal wildan, alaikum bi'atbakin min nurin. Wahai pelayan-pelayan surga, dari mulai bidadari dan wildan. Kalau bidadari pelayan surga wanita, kalau wildan pelayan surga dari kalangan laki-laki untuk melayani perempuan. Ambillah oleh kalian semua wadah-wadah piring baki dari cahaya. Maka pelayan-pelayan surga sibuk menerima perintah dari malaikat Ridwan, langsung membawa berbagai buah-buahan yang sangat banyak. Banyak-banyaknya itu pelayan surga lebih banyak daripada jumlah pasir yang ada di dunia, lebih banyak daripada tetesan air hujan, lebih banyak dari bintang-bintang di atas langit, lebih banyak daripada dedaunan yang ada di dunia. Itu banyak-banyaknya pelayan-pelayan surga. Bidadari dan wildan membawa berbagai buah-buahan yang banyak di atas baki dan makanan-makanan yang sangat enak pula. Maka pelayan-pelayan surga tersebut dari bidadari maupun wildan, payut ibu man lakia minhum, mereka memberikan kepada siapapun yang mereka temui. Bahkan pelayan-pelayan surga sambil membawa makanan dan minuman yang sangat segar, ini memberikan makanan dan minuman kepada orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam mahsyar, yang di dunianya tidak pernah melewatkan puasa Ramadan. Bidadari itu dan wildan berkata, kulu washrobu hani ambima aslabtum minal ayyamil khaliyah. Silahkan Anda minum, silahkan Anda makan sepuasnya, karena inilah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, kalian semua sudah melaksanakan puasa bulan Ramadan di hari-hari yang telah lewat. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, seperti yang telah kita ketahui, bulan Ramadan adalah rajanya bulan. Seperti halnya hari Jumat adalah rajanya hari. Keistimewaan daripada melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan dan amal-amalan yang lain yang dilakukan pada bulan Ramadan sangatlah istimewa. Karena keistimewaannya jangan kita lewatkan. Silahkan kita bersodakoh dengan uang, silahkan kita bersodakoh dengan makanan dan minuman, karena Masya Allah pahalanya sangatlah luar biasa. Silahkan menjelang hari raya Idul Fitri, apabila ada tetangga kita, ada teman kita yang tidak terbeli pakaian dan tidak terbeli kain sarung untuk melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, silahkan berilah mereka sodakoh. Karena sodakoh apapun yang dikeluarkan oleh kita pada bulan suci Ramadan, maka pahalanya sangatlah luar biasa. Ada salah satu sabda Rasulullah SAW, man pattoro so iman kana lahu mislu ajrihi min goiri ayyan kuso min ajri so'im sayun. Apabila seseorang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa pada waktunya, maka orang yang memberikan sedekah tersebut akan mendapatkan pahala puasa orang yang diberi makanan tadi. Juga walaupun pahala sedekah orang yang berpuasa
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberi makanan, pahala puasa Ramadan yang dilaksanakan oleh orang yang diberi makanan tersebut sama sekali tidak ada kurangnya. Jadi ketika kita ada rezeki lebih, kebetulan kita membeli makanan, buah misalkan, manis-manisan dan kurma, lalu kita bersedekah kepada santri dan kepada para alim ulama atau para tokoh-tokoh agama, atau kepada fakir miskin. Fakir miskin tersebut sedang melaksanakan ibadah puasa, dikasih oleh kita, maka alangkah gembiranya ketika fakir miskin tersebut menerima makanan dan minuman yang kita sedekahkan, maka kita mempunyai pahala sedekah, mempunyai pahala puasa mereka. Juga puasa fakir miskin yang kita kasih itu tidak berkurang sedikit pun. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ada sabda Nabi SAW di hadis yang lain, man asba'a ja'ian au kasa'arian au awa musafiron a'adzahullahu ta'ala min ahwali yaumil qiyamah. Ada 3 orang yang tidak akan mengalami ketakutan di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu orang yang 3 ini yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, tidak akan mengalami berbagai ketakutan di hari kiamat. Karena di hari kiamat itu Masya Allah sangatlah banyak sesuatu yang mengerikan kalau kita pandang dengan mata. Insya Allah orang yang 3 ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gemuruhnya hari kiamat, dari ketakutan hari kiamat. Siapakah mereka? Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. 1, orang yang memberi makanan kepada orang yang lapar. Maka orang yang lapar di sini ada 2 kategori. Di luar bulan puasa ada orang yang kelaparan, mau membeli makanan tapi tidak punya uang, lalu kita kasih. Insya Allah orang tersebut akan mendapatkan pahala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya hari kiamat. Yang kedua, barang siapa yang memberikan pakaian kepada orang yang tidak mampu membeli pakaian baru, kan biasanya pada hari raya Idul Fitri ada yang menghadiahkan baju kokonya, ada yang menghadiahkan sorbannya dan sarungnya. Bahkan apabila kita mau mendapatkan pahala puasanya para alim ulama, kita mau mendapatkan pahala sholatnya para alim ulama, maka kita mengirim makanan kepada para alim ulama dan para asatid, para mu'alimin yang profesinya memang jihad fisabilillah, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bukan para alim ulama, kita bukan ustadz, kita mau mendapatkan pahala sholatnya para alim ulama, kita mau mendapatkan pahala puasanya para alim ulama, silakan. Ketika para alim ulama hendak membatalkan puasanya, maka kasihlah mereka untuk berbuka puasa. Dan kasih juga mereka ketika mereka akan melaksanakan sholat Idul Fitri, kasih sarungnya, kasih pakaiannya. Insya Allah kita mendapatkan pahala sholatnya para alim ulama. Karena apa? Memberikan sarung dan pakaian kepada para alim ulama. Juga yang ketiga, orang yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya ketakutan hari kiamat, au awa musafiron, orang yang bisa memberi tempat tinggal kepada orang-orang yang sedang merantau. Ketika ada tamu mau nginap di perhotelan tidak punya bekal, karena memang mahalnya biaya perhotelan, kita melihatnya, lalu kita mempersilahkan bagi mereka untuk nginap barang 1 hari, 2 hari di rumah kita, maka insya Allah orang tersebut akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, akan dijaga di hari kiamat dari dahsyatnya dan dari rasa takut di hari kiamat. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan tausiah ini sangat bermanfaat
khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Silakan pada hari raya Idul Fitri bahagiakanlah sesama, karena berbagi itu adalah indah. Khudma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.